Ya, itu kita lihat bagaimana kemudian Pak Prabowo emang betul-betul marah ya dengan banyaknya aksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan Betul. juga tindakan korupsi di Indonesia. Ini kita lihat tadi uangnya yang diberikan juga nilainya fantastis ya. 6,6 triliun yang diberikan kepada negara ini merupakan penindakan begitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam sebenarnya ini penindakannya di daerah mana saja, sudah berapa lama begitu ya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Barita Simanjuntak, Jubir Satgas PKH. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Reza, Maria, selamat pagi. Iya, hadir juga bersama kami Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, assalamualaikum, selamat pagi Bang. Pagi, Mas Reza, Mbak Maria. Juga melalui sambungan Zoom bersama kami Mukri Friyatna, aktivis lingkungan hidup. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Mukri, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam lestari. Oke, nah kita langsung mau ke Bang Barita. Pak Barita, kalau kita lihat nih total ada 6,6 triliun. Kita mau ingin tahu detailnya apakah betul-betul 6,6 triliun yang diamankan oleh Satgas PKH ini memang berasal dari pelanggaran para perusahaan yang menyebabkan bencana di Sumatera hingga Aceh. Ya, yang pertama dulu saya perlu sampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini dibentuk dengan Perpres 5 tahun 2025 tanggal 21 Januari 2025. Satu, yang kedua, Satgas ini sudah bekerja semenjak Januari sampai sekarang. Dan pada bulan November kemarin terjadi bencana. Jadi ada dua hal di sini. Pertama, capaian kinerja Satgas itu pada waktu konferensi pers 24 Desember kemarin itu adalah capaian progres terakhir ya dari selama Januari, yaitu ada 4 juta hektar lahan kawasan hutan yang telah dikuasai kembali, dan ada sekitar ya yang kemarin itu 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469. Itu terdiri dari 2 penagihan denda administratif yang sudah berjalan itu 2,3 triliun ya, dan penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu senilai 4,2 triliun. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan importasi gula. Jadi itu ada 2 yang dilaporkan karena Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini kan secara administratif ada di Kejaksaan Agung. Nah, sekaligus dilaporkan 2 capaian itu. Nah, untuk pengambil alihan penguasaan kembali kawasan hutan itu adalah tahap kelima ini. Dari total semenjak Januari sudah diselamatkan 4.081 juta hektar, dan tahap 5 kemarin melengkapi yang 4 juta hektar itu ada 893.000 hektar. Itu sudah diserahkan kepada Kementerian Kehutanan yang berupa konservasi yang kemarin Taman Nasional Tesonilo itu, dan kemudian kepada Kementerian Keuangan, dari situ ke BPI Danantara dan Agrinas Palma Nusantara melengkapi capaian yang sudah 1,5 juta hektar kemarin. Begitu. Oke, berarti ini penindakan dari Januari sampai dengan November begitu ya? Selama kurang lebih 1 tahun. Daerahnya mana saja? Itu kalau meliputi kalau yang diserahkan lahan sawit itu dari 124 subjek hukum. Itu ada korporasi dan ada orang perorangan di 6 provinsi. Ya, itu yang lahan perkebunan sawit yang sudah diserahkan seluas 204.575.383 hektar ya. Kemudian untuk konservasi itu pemulihan kembali kawasan hutan itu dari 9 provinsi. Sedangkan dana tadi 2 saya katakan denda administratif karena Satgas Penertiban Kawasan Hutan memiliki kewenangan satu melakukan denda administratif, yaitu pengelolaan kawasan hutan yang ilegal ditagih. Yang kedua penguasaan kembali yang tadi 4 juta hektar, dan ketiga ada pemulihan aset. Jadi ini progres yang dilakukan dalam kurang dari 1 tahun dari Januari sampai Desember. Termasuk 3 provinsi yang mengalami bencana ini. Nah, yang kedua di 3 provinsi ini investigasi dilakukan, sebab itu dari hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan kemudian dari hasil penelitian lembaga interdisipliner ITB, itu ditemukan ada korelasi antara alih fungsi kawasan hulu
sungai yang ada di hutan, dan karena itu kawasan hutan menjadi kewenangan Satgas untuk menertibkan. Itu juga telah dilakukan investigasi, pemanggilan, klarifikasi terhadap 27 korporasi dan individu orang perorangan yang diduga kuat punya kontribusi terhadap banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oke. Nah, Artinya 27 korporasi yang dipanggil itu, mohon maaf, jadi maksudnya 2,4 triliun denda administrasi kehutanan itu bukan berasal dari 27 korporasi ini ya? oh bukan. Karena ini kan masih investigasi. Iya, masih investigasi. 27 korporasi dan orang perorangan itu adalah yang diinvestigasi dan diduga kuat terlibat dalam pengalihan fungsi daerah aliran sungai di hulu. Maka kemarin Jaksa Agung tegas menyatakan melanjutkan investigasi ini dan melakukan penegakan hukum yang tegas sehingga ke depan tidak ada lagi alih fungsi yang melanggar ketentuan dan pelanggaran hukum, serta evaluasi terhadap celah kerawanan dalam regulasi kita. Oke, kita ke Bang Mukri. Bang Mukri, tadi sudah dijelaskan bahwa penindakan sudah dilakukan sejak Satgas ini bekerja Januari sampai dengan November 2025. Jumlahnya tadi uangnya cukup fantastis, 6,6. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini penindakan sudah cukup efektif atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, terima kasih Bang Reza. Ini kan untuk trigger awal ya, jadi ya kita menghormati ya, apa yang telah dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tapi yang menjadi soal, kalau kemudian dia hanya fokusnya pada kawasan hutan, maka bisa diasumsikan yang akan ditindak semata-mata adalah praktek-praktek ilegal pada wilayah kawasan hutan. Tanyanya bagaimana pada praktek-praktek ilegal yang tidak dilakukan dalam kawasan hutan. Karena itu sejak lama sebetulnya kita mendorong supaya yang diperluas bangun Satgas itu adalah tidak semata pada sektor kehutanan, tapi pada sektor penyelamatan sumber daya alam, karena banyak tambang ilegal di mana-mana, bukan cuma di dalam kawasan hutan, termasuk juga di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kita berharap kalau sebetulnya ini diperluas, maka sebetulnya tindak kerugian negara yang selama ini telah seperti oleh Walhi contoh dilaporkan gitu ya, pada pihak Kejaksaan Agung pada bulan Mei yang lalu kalau tidak salah, itu kan nilainya ratusan triliun juga. Jadi akan jauh lebih besar sebetulnya jika kemudian Satgas yang telah bekerja dibangun sekarang ini itu diperluas perannya. Nah, kami misalnya masih ingat sampaikan, dan saat itu TV1 juga mengklarifikasi kepada kami terkait dengan apakah betul bahwa sumber daya alam Indonesia itu 70% dikuasai oleh pihak tertentu. Nah, saya jelaskan ketika waktu itu Pak Luhut masih kepala KSP ya, kepala staf kepresidenan, betul. Ini buktinya. Jadi ada misalnya korporasi yang itu lahannya lebih dari 4 juta hektar untuk perkebunan sawit. Belum lagi yang lain-lain. Ini baru satu contoh. Karena itu sebetulnya konteks ketidakadilan inilah yang harus dijawab oleh negara saat ini dengan cara memperluas, memperkuat, membentuk Satgas untuk memulihkan kembali kepercayaan publik, memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah hancur lebur, merawat, menjaga sumber daya alam yang selama ini dirampok. Dirampoknya itu bukan lagi dicuri. Kalau dicuri kan namanya juga maling. Maling itu yang nyumput-nyumput. Ini masalahnya dirampok. Cara merampoknya juga cilakanya itu adalah diundang. Itu yang bikin beda. Nah, kenapa kemudian negara harus memperluas gerakan Satgas ini, memperbesar peran fungsinya supaya lagi-lagi kekayaan negara ini bisa terselamatkan dan betul-betul digunakan untuk rakyat. Seperti tumpukan uang yang... Ya, sampai di sana dulu Bang Mukri. Ya, sampai di sana dulu Bang Mukri. Coba kita langsung minta respon dari Pak Barita. Jadi, mengapa kemudian Satgas ini tidak diperluas begitu ya, sekaligus begitu bekerjanya terkait dengan tidak hanya di kehutanan saja, tapi juga ke sumber daya alam kita gitu. Ya, pertama kita kan negara hukum. Landasan bekerja Satgas itu harus landasan hukum agar output kinerjanya itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Landasannya adalah Peraturan Presiden Nomor 5 2025 yang memberikan kewenangan di kawasan hutan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mukri saya kira relevan juga ke depan. Mungkin ada masukan untuk memperluas tugas-tugas itu atau mencakup mengcover peristiwa di luar kawasan hutan. Yang kedua, karena Satgas bekerja berdasarkan regulasi dan tidak berhenti saja, misalnya seperti kemarin ada di kawasan hutan di Kepulauan Mentawai pembalakan liar.
tapi hasil output dari kejahatan itu sudah digeser ke Jawa Timur. Maka Satgas juga bekerja sampai ke Jawa Timur untuk memproses penegakan hukumnya. Karena di dalam Satgas ini ada 12 kementerian sektoral, ada lingkungan hidup, ada kehutanan, dan ada juga di sana Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan, ada BPKP, sehingga sinergisitas koordinasi untuk melanjutkan proses hukum yang diperlukan itu bisa dilakukan secara efektif dan cepat. Terbukti dengan kemarin yang kasus pembalakan liar itu. Jadi kerjanya dasarnya regulasi, peraturan dan ketentuan. Itu yang menjadi prinsip dari kerja-kerja Satgas, Mbak. Oke. Bang Saur, ini nilainya cukup fantastis, 6,6 begitu ya. Termasuk di dalamnya ada denda administratif di sana. Kalau dari pengamatan Anda, apakah denda ini sudah cukup membuat efek jera untuk mencegah tindak korupsi terjadi di sana? Ini pertanyaan penting dari Reza. Kita apresiasi kinerja daripada kejaksaan tentu dengan Satgasnya kan. Sekaligus merinding juga kita melihat uang. Sepertinya negara ini sudah negara apa ya? Sudah negara rampok gitu ya. Jujur aja ya, tadi ini hanya katakanlah kawasan hutan. Kalau kita lihat pidatonya Pak Jaksa Agung, tahun 2026 potensinya 100 triliun. Betul. Itu baru hutan. Maksud saya gini Reja, pertanyaan Reja. Nah barangkali begini, para perampok uang negara ini bisa ngitung-ngitung kayak main-main kita punya pelaksanaan penerapan hukumnya. Dugaan saya ini kan di dalam pasal 2 ayat 2 dalam undang-undang tipikor kita kan bahwa juga orang atau koruptor itu bisa dihukum mati. Nah kalau sampai katakanlah kata Pak Jaksa Agung kemungkinan alam ini katakanlah banjir dan lain-lain juga karena pemalakan, artinya ini kan kita dalam keadaan bencana alam ini. Nah di situ dijelaskan adalah kalau dalam keadaan tertentu dijelaskan kalau sampai juga dalam keadaan bencana alam ada korupsi itu juga bisa dihukuman mati. Jadi maksud saya juga harus maksimal Hukuman yang akan diberikan. yang diberikan. Kedua juga menurut saya keteladanan. Saya apresiasi betul nih Jaksa Agung. Karena mungkin kita tidak punya role model, tidak punya keteladanan. Karena mungkin katakanlah dalam OTT terakhir misalnya yang dilakukan oleh KPK, ternyata juga terlibat juga itu jaksa-jaksa yang di Banten, kemudian di Bekasi dan di Kalimantan. Nah dugaan saya jadi ada keteladanan dari aparat penegak hukum, sebab 6,6 triliun ini, apakah nggak diembat misalnya nanti dengan anak buah atau dan lain-lain, itu pertanyaan publik loh. Ada potensi ke sana. Loh, kan itu yang kita bilang. Ketika Jaksa Agung sudah teriak-teriak, kalau Anda berani, saya akan sikat. Tetapi buktinya, ada Kajari, bekas Kajari Jakarta Barat, tuh Pak Barita udah kita teriak-teriak. Hanya etik gitu loh. Nah kemarin itu kita juga diminta supaya mereka menangani. Malah menurut saya 3 jaksa ini serahkan kepada KPK, supaya publik juga percaya gitu loh. Keseriusan dari para penegak hukum ini tidak setengah-setengah. Sehingga tidak lagi kita dengar 100 triliun nanti tahun depan, atau seperti Mas Mukri bilang, SDA berapa? Jadi jangan-jangan negara ini hanya negara untuk dibancak atau dirampok. Nah oleh karena itu Pak Rija pertanyaannya harus tegas. Saya kira sudah saatnya hukuman sekeras-kerasnya dan juga keteladanan daripada penegak hukum. Hukuman mati Bang. Iya menurut saya sudah. Kalau tidak ya coba Cina kan tahun 98 itu saya berkali-kali bilang pendapatan kita itu masih sama dengan mereka. Tahun 98. Sekarang kita sudah 1:4. Mereka itu sudah negara maju. Karena apa? Pemerintahnya tegas untuk melakukan penegakan hukum. Koruptor sekian langsung dihukum mati gitu loh. Jadi kita betul-betul menyelamatkan 287 rakyat Indonesia karena memang hukumnya masih ada. Ya bagaimana kemudian kita bisa serius ya untuk kemudian memberantas hal ini, tidak hanya kemudian pada sampai di sini saja di penindakan bencana yang terjadi di Aceh hingga Sumatera saja, tapi potensi ke depan hingga 100 triliun itu seperti apa? Kita mau fakta realnya Pak Barita sesaat lagi ya. Kami jeda dulu.